Kenapa? Karena ada seseorang yang mencurigakan. Di sini tadi ada sosok perempuan. Ini bukan gaib, tapi wujud asli. Perempuan ini kata ini kita buat kamera itu buat dokumentasi. Waalaikumsalam. Loh, Anda sudah bertobat ya? Pakaian juga, siapa tahu dengan pakaian ini artinya belum tentu baik. Dan kita di sini kalau sama memang bertobat dan itu bisa tobat. Ya jujur sih tujuan aku kesini tuh mau cari Mbak Yanti. Yanti sudah pulang sama ibunya. Masa sampean nggak tahu? Tunjukkan Yanti sekarang. Kamu apa tujuannya ke sini? Oh, kamu ingin membawa Yanti? Ya! Kamu katanya ini. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan ya sahabat. Kita di sini membawa monitor kamera. Kenapa? Karena ada seseorang yang mencurigakan. Di sini tadi ada sosok perempuan. Ini bukan gaib, tapi wujud asli. Dan perempuan itu tadi riwari wisabata ini kita buat kamera itu buat dokumentasi, bukan untuk apa-apa ya. Nah, sebelum itu monggo jadi saya sudah menjelaskan. Menjelaskan kan gimana? Ini di depan itu ada perempuan gitu loh. Ini takutnya kiriman dari siapa nggak tahu gitu. Ya udah sahabat, kita sebelum melihat ke depan lebih baik kita belajar untuk berselawat. Belajar sama, karena suara saya agak serak, kebanyakan teriak-teriak melawan si nenek siluman. Ya dimaklumi ya kalau suaranya gak enak. Qad kafani al-murabbi min su'ali wa tiyari. Qad kafani al-murabbi min su'ali wa tiyari fadu'ai wa tihali syahidul lil biftiqari walihada sirri adu fi asari wa asari ana abdu sarafari din nafak
واضطراري قد كفاني المرابي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد للافتقار يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد هل قلبي من نور الواستغفار فلهذا سر يدعو بيسالي وأساني أنا عبد صرق فكري دمل فكري واضطراري قد كفاني المربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد للافتقار. Ya sahabat, kita harus tetap bersolawat, terutama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan para sahabat-sahabat semuanya, teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dunia akhirat ya, biar diselamatkan dunia akhirat, dan terus berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus tahu sahabat, tujuan hidup di dunia ini tidak lain adalah setelah mati. Jadi setelah kita hidup di dunia ini, apa yang kita bawa nanti saat kita sudah di alam kubur. Karena apapun yang akan yang dilakukan kita selama hidup itu ada tanggung jawabnya atau ada hisabnya sahabat. Maka dari itu sahabat, kita terus bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istiqomah dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Siapa? Tadi ini Ustaz. Waalaikumsalam. Loh, Sofia. Apa kabar Sofia? Ayo sini masuk. Sofia. Sama siapa? Ternyata ini yang riwa-riwi itu. Sendiri. Gimana? Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf kalau kita kelamaan ya, soalnya tadi kita juga takutnya siapa-siapa gitu kan, kita nggak kenal sebelumnya kan. Sama itu pakainya berbeda gitu loh, nggak pakai jilbab gitu. Iya kan, ya kan saya udah mencoba jadi lebih baik ya, emang salah gitu. Alhamdulillah kalau memang sudah bertobat. Ini benar-benar sudah bertobat ya? Sudah kan, saya udah kan kayak gini, masa nggak percaya? Soalnya gini ya, kita memandang orang itu nggak bisa dari pakaian juga. Siapa tahu saman pakaiannya begini, hatinya belum tentu baik gitu. Dan kita di sini juga nggak mudah percaya kalau saman memang benar-benar tobat, dan saman itu kok bisa tobat, itu siapa yang menobatkan? Kita juga harus tahu dong, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kesini ngomong sudah tobat, ya nggak bisa. Ya kan, meskipun ada yang nobatin, kalau orang yang nggak dari hati mau tobat kan juga nggak bisa. Tidak boleh. Tidak boleh Jangan seperti itu. dulu dong. Semuanya itu butuh proses.
Dan mulai kapan Sofia pakai busana muslim? Ya udah lumayan sih, udah beberapa minggu lah. Itu. Apa yang bisa dibuktikan sama kita kalau Anda sudah tepat? Bisa berselawat enggak? Bisa? Coba. Mau salawat? Ya. Biar kamu percaya juga. Ya, biar dia Kalau percaya. saya percaya itu sampean baca syahadat. Udah baca selawat. Kalau memang sampean bisa, sampai di mana belajarnya? Bentar, deg-degan. Panas ini. Rabbi khalaqta min nur fihi ightiram nadahu arbil ya mughtar antal amin Rabbi khalaqta min nur fihi ightiram nadahu arbil ya mughtar antal amin lamar taqal baital makmur sholla imam lamar taqal baital makmur sholla imam wa qatana min rabbihil bahil jalil nadahu aghbil ya muhtar antal amin Rabbi khalaqta min nur fihi ightiram nadahu aghbil ya muhtar antal amin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, udah bisa. Mulai kapan belajarnya? Belajar berselawat? Ya udah berapa minggu yang lalu sama barengan sama pakai busana muslim, udah mulai belajar juga. Ya mudah-mudahan benar-benar hijrah ya. Amin. Kita cuma bisa mendoakan dan bisa mengarahkan aja. Dan mudah-mudahan terus selalu istiqomah. Ngomong-ngomong, kok tiba-tiba datang ke pondok? Tujuannya apa ini? Apa mau pondok atau mau nyantri atau apa? Kalau untuk pekerjaan kita nggak punya ya, nggak ada lowongan kerja di sini, hanya untuk lowongan santri. Ya jujur sih tujuan aku kesini tuh mau cari Mbak Yanti. Mbak Yanti di sini kan? Yanti sudah pulang sama ibunya. Masa sampean nggak tahu? Kapan kok di rumah nggak ada? Wah, bohong kamu. Kamu yang bohong. Ryan yang nganter. Enggak, kamu yang bohong kan? Nggak ada di rumah. Makanya aku cari ke sini. Ngapain aku jauh-jauh ke sini kalau dia ada di rumah? Kamu waktu nganter di mana? Ya nganter sih tapi nggak sampai rumahnya. Tuh kan, kamu taruh mana ya? Ya dia bilang katanya mau ke rumah omnya dulu gitu. Mana ada, dia nggak punya om. Ke rumah omnya kok, bilangnya mamanya lu gak percaya Ustadz, ya apa Ustadz? Lah, Orang aku yang nganterin kok. Kalau dia ngomong ke omnya ya pasti punya om lah. Ya kan aku yang keluarganya, kan aku tahu dia nggak punya om. Cuman maaf ya, sama itu gimana ya, saya ini yang nganterin gitu loh. Dia bilang anterin ke rumah om saya gitu ya, mungkin om-omnya atau om siapa. Ya makanya kan aku juga kaget, soalnya kan dia nggak punya om, makanya aku bilangnya om siapa, kan dia nggak punya om. Ya berarti bukan om saudaramu, omnya, om orang. Jangan-jangan dia masih di sini. Nggak ada, udah pulang. Ryan yang nganter waktu itu. Setelah waktu kamu bikin onar di pondok ya, waktu sama Bowo. Terus kabarnya si Bowo gimana dia? Sudah mati apa masih hidup? Nggak tahu, saya nggak ada hubungan sama Bowo. Udah nggak ada hubungan sama Bowo. Udahlah, aku mau cari Mbak Yanti di sini, makanya jangan bohong kalian. Di mana Mbak Yanti? Mbak Yanti nggak ada, Mbak Yanti. Dia bilang nggak ada hubungan sama Bowo. Ya udah nggak ada, maksudnya tuh semenjak itu udah nggak ada hubungan lagi. Nggak ada. Kalau bilang nggak ada kan mana sepah dibuang ya? Ya. Gini, sama nyari Mbak Yanti, sama nyari Mbak Yanti itu apa? Ya mau aku ajak pulang, kan aku di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa. Kan biasanya sama juga nggak pernah ke rumah. Nah, mungkin takut dia mau pulang, sampean kan dulu jahat. Mungkin dia belum tahu kalau sampean sudah
sekarang feminim kayak gini. Ya pakaian makanya muslimah. biar kan maksud aku nyusul ke sini biar dia tahu, biar dia nggak takut sama aku lagi. Terus supaya aku nggak sendirian di rumah gitu loh. Mana sekarang? Sampai tobat itu ilmunya sudah dibuang. Udahlah. Semua. Iya. Karena kalau ada aura-aura negatif hitam itu orang mau sholat, mau istiqomah itu susah. Apa kita lihat dulu gimana Ustadz? Gini loh, aku kan kesini niatnya cuma cari Mbak Yanti aja, nggak aneh-aneh kok. Nggak ada di sini nanti. Bohong lah kalian. Coba cari. Lihat kameramen. Bukain semua. Video dok. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Itu kamar pengobatan nggak kayak gitu situ? Kali. Mbak Yanti. Buka. Mbak Yanti, keluar. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Di mana? Ya apa lagi? Ini kalian. Nih ikut aja ngapain sih? Mbak Yanti. Mbak Yanti. Nggak ada Mbak, nggak ada. Kalian sembunyi di mana sih Mbak Yanti? Aku cuma mau cari Mbak Yanti aja, nggak lain-lain kok. Udah pulang, udah nggak ada. Kalian yang ngantar masa nggak percaya? Ya, Kan ya? Iya. Jangan-jangan tujuan Samen itu mau membawa Yanti ke tempat yang buat aneh-aneh gitu. Jangan gitu dong, kan aku cuma cari Mbak Yanti, aku ajak pulang aja gitu loh. Kalau nggak misalnya aneh-aneh. Samen nggak terburu-buru seperti itu, ngapain Samen gedok-gedok kamar santri? Padahal ini kamar santri. Ya kan saya nggak tahu kalau itu kamar santri. Siapa tahu Mbak Yanti di sini kan? Di Ya salah kan satu kamar di sini. Sudah diperjelaskan tadi, Mbak Yanti itu nggak ada di sini. Siapa tahu dia sembunyi, kan aku nggak tahu. Lagian kita kalau misalnya nih, Ustadz Yudi kan udah mengetahui kalau Samen tobat, dia nggak mungkin lah Ustadz Yudi menyembunyikan. Itu untuk apa? Ya siapa tahu Mbak Yanti yang nyuruh kan bisa jadi. Ya, kalau buat kebaikan ya nggak apa-apa. Yang jelas waktu itu sudah pamit pulang dan yang ngantar Ryan. Jadi yang jelas ya harus pulang. Kita nggak bisa ngomong apa lagi. Di sini nggak ada. Bahkan tadi santri-santri yang senior ziarah ke Jawa Tengah ke rumah Komses Paket. Gak ada ceweknya, gak ada santriwatinya, gak ada. Ya, tapi di rumah kan nggak ada, terus dia kemana gitu loh. Kan ke umnya saya bilang. Ya coba tanya-tanya ke tetangga atau ke siapa atau Nggak ada, kan tetangga juga dekat, nggak mungkin tahu lah. Ya, mungkin yang jauh kan karena dia juga pengen menjauh dari Samean, ingin nggak mau ada komunikasi dengan Samean gara-gara Samean itu dulunya seperti apa kan tahu sendiri, gitu. Terus sampean sama siapa kesini? Sendiri. Sendiri. Yang jelas nggak ada. Sekarang bawa sini Mbak Yanti. Kamu ini benar-benar udah tobat apa pura-pura tobat? Menurut kalian aku benar-benar tobat atau pura-pura tobat? Ya kali aku tobat beneran. Kan saya sudah bilang Ustadz pasti dia ini nggak mungkin tobat beneran. Karena dari awal saya nggak ngomong syahadat itu dia udah kayak mulai nyong. Kamu kok berani-beraninya pura-pura tobat tiba-tiba menyerah? Kan itu trik, kan cerdas dikit dong jadi orang. Karena aku cuma mau bawa Mbak Yanti sini doang, bawa aku pulang, udah gitu doang. Jadi kalian gak usah ribet gitu loh, bikin aku emosi makanya. Mana sekarang Mbak Yanti? Udah pulang. Gak ada, mana? Ya Allah, udahlah. Kamu kalau tobat tuh yang benar-benar tobat, hijrahnya tuh sepenuh hati. Hati pikiran itu harus hijrah. Kamu udah ditobatkan apa belum? Ya udahlah. Tapi bohong. Layan, jangan dari belakang Layan. Dia perempuan. Salahnya dia juga nipu gitu. Tidak boleh. Tapi aku dari depan. Kita tujuannya adalah jangan dari belakang, tidak boleh. Ayo kita ngomong baik-baik. Kamu kesini apa tujuannya? Aku mau dari Mbak Yanti. Yanti udah pulang. Gak ada di rumah. Oke, nggak ada di rumah. Sekarang
kamu bilang tobat tapi kamu masih memegang ilmu hitam. Ini kan aku bohong. Kamu mau tobat apa gimana? Enggak. Enggak, aku cuma mau cari Mbak Yanti. Duh, susah banget sih ngomong sama kalian. Udahlah, kamu udah menciderai seorang muslimah. Kamu datang sini pura-pura tobat, ternyata hati kamu, pikiran kamu masih dikuasai oleh iblis. Sekarang kamu tobat aja, biar lebih enak, lebih dingin. Mau siapa kamu nyuruh-nyuruh aku tobat, ha? Bukan siapa-siapa, karena kamu sudah masuk di area terlarang. Ini zona-zona terlarang. Kamu nggak akan bisa keluar. Kata siapa? Nggak akan bisa keluar kamu. Berarti kamu ngajak Karena kamu sudah niatnya jelek. Iya kan ternyata aku nggak jelek, cuma bawa Yanti doang pulang. Apalagi Emang jelek? Kamu berselawat, tapi kamu hatinya dirasukin iblis. Cuman buat kedok aja. Iya dong. Astagfirullahaladzim. Gimana ini Zat? Dia juga udah gak mau tobat. Atau kita buat perjanjian aja. Kita lawan dia. Kalau dia kalah, dia ikut kita. Kalau kita yang kalah, dia ikut kita. Ya udah, coba. Apa-apaan saja? Apa tuh, wih? Enak kali kau. Loh, mau enggak? Enggak lah. Apaan? Atau bercanda malah di dasar. Ya karena saya itu juga melihat kamu tuh perempuan gitu loh. Saya nggak mau kayak main fisik gitu. Karena kamu sudah kayak menipu kita dengan mempermainkan gitu ya. Masa saya terima? Ya nggak terima lah. Makanya cerdas biar gak ketipu. Saya sebenarnya sudah curiga dari awal tadi, soalnya sebelum sampean baca syahadat kan saya bilang, apakah sudah baca syahadat? Terus di situ langsung sampean merengut, gitu. Dan di situ mulailah kecurigaan saya. Kalau orang udah tobat, pasti dia ingin mau, meskipun nggak disuruh dia bakal ngomong syahadat, baca syahadat sendiri tanpa disuruh. Dia membuktikan, dan saat membaca syahadat itu dia tulus, ada langsung terhubung ke Allah gitu ya. Jadi kalau cuma asal-asal syahadat gitu ya bisa ya. Alah udahlah gini loh. Gak usah kebanyakan cincong, gak usah kebanyakan bacot. Ya? Udah, sekarang kita ngomong baik-baik. Kamu nggak akan mungkin keluar dari area sini. Kita udah benteng semua. Kamu gitu doang. coba aja. Kamu mau hijrah beneran atau enggak? Tidak semudah itu. Apa Bapak. kamu memang cuman buat gedok aja, buat mensiasati kamu bisa masuk sini? Iyalah. Pakai jilbab seperti ini? Betul. Astagfirullahaladzim. Biar Mbak Yanti pulang, aku mau bawa pulang dia. Kenapa? Gak suka? Ya udah, kamu menyerah aja, nggak usah berbuat curang. Kamu jangan berafiliasi dengan iblis lagi. Apalagi kamu udah pakai seperti ini, udah cantik. Ya emang dari dulu aku cantik dong. Sayang dong, kamu udah cantik, udah pakai busana seperti ini, tapi hati sama pikiranmu masih dirasuki iblis. Oh tidak lah. Gak kayak gitulah konsepnya. Kan aku kesini cuma mau minta Mbak Yanti aja, kok bawa-bawa iblis. Yanti udah pulang, ibunya udah pulang. Nggak ada di rumah, makanya aku tanya. Kalau ada nggak mungkin aku kesini, ngapain jauh-jauh buang-buang waktu, buang-buang duit, ngapain? Ya udah, kalau gitu kamu mumpung kita ketemu, biar aku nggak nyari kamu. Apakah kamu masih berafiliasi dengan naga kuning? Nggak perlu tahu lah kalian. Buat apa? Apa urusannya sama kalian? Udahlah, kamu tobat saja, kasihan masa depanmu. Kamu masih muda, dan kamu pasti nanti kedepannya akan susah, akan tersiksa di sana. Kamu harus tahu hidup di dunia ini tujuannya setelah mati. Lah, udah deh, nggak usah banyak-banyak omong gitu loh. Aku cuma mau minta Mbak Yanti aja. Nggak usah nyuruh-nyuruh aku tobat kayak hijrah kayak apa itu, nggak penting buat saya. Kayaknya kamu seperti apa sih? Kenapa kau? Ustaz, Kenapa ya? ini kotaknya Ustaz.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa? Tunjukkan Yanti sekarang. Yanti udah pulang. Kamu apa tujuannya ke sini? Bawa Yanti. Hah? Bawa Yanti. Oh, kamu ingin membawa Cantik? Ya. Kamu katanya ini ilmu sisa-sisa ilmu yang ada di dalam raganya. Ya, raganya Safia ini. Tidak tahu. Kenapa kamu masih? Tunjukkan Yanti sekarang. Kenapa kamu masih? Gak usah. Jika tidak ingin menunjukkan, maka aku sendiri yang akan mencari. Maunya? Ayo sekarang kamu. Dah kamu sekarang gak usah berafiliasi dengan iblis. Kamu tuh masih muda. Kasihan keluarga kamu, ya. Kamu gak usah berafiliasi kerjasama dengan naga kuning. Bacot kalian. Ambil aja helmnya. Ambil minum. Udah. Udah. Sekarang ilmu udah gak ada, ya. Kamu harus tobat, harus kembali ke keluargamu, dan jangan kembali lagi ikut sama Bowo, apalagi naga kuning. Kurang ajar ya kalian ya. Udah. Kamu sekarang bertobat. Ayo, sekarang kamu baca syahadat aja. Enggak. Biar nggak panas. Enggak Ayo. mau. Kamu tobat. Ayo sini. Kamu kan sudah berafiliasi dengan iblis, udah banyak merugikan orang. Gimana rasanya kamu sekarang udah enak? Terasa berat nggak? Hah? Ada air minum ya? Air minum, ambil air minum. Ya, gimana rasanya sekarang, Sofia? Sakit. Apanya sakit? Nanti udah enggak, itu keluarnya kodam yang kamu miliki. Udah gak usah berafiliasi dengan naga kuning. Kamu kembali ke keluargamu, kasihan ibumu, saudaramu juga. Gimana? Udah enakan? Sakit ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasakan gimana rasanya, gimana? Berat. Masih berat apa enggak? Enggak. Itu ngapain sih? Kan kerjaan atau enggak? Udah tuh potong-potong yang ada di diri kamu udah keluar semua. Ilmu udah nggak ada. Kan takut kan? Berantakan aku tahu. Minum dulu. Baik. Nah sekarang kamu pulang ke keluargamu. Kamu udah pakaian seperti ini, ya udah kamu hijrah aja kalian. Nggak usah ikut-ikut naga kuning, nggak usah ikut-ikut si Bowo. Lupakan aja Bowo, nggak usah. Nanti biar kamu nggak tersesat. Kamu udah bagus kok, udah pakaian seperti ini. Ya. Ya udah deh, udah pulang. Ya, kamu belum Apalagi? baca syahadat kamu. Baca syahadat dulu. Pulang. Udah sahabat. Nen. Angin. Alhamdulillah sahabat. Ternyata Sofia itu tujuannya ke sini nggak baik sahabat. Jadi dia datang, sama Ren pun kaget. Kok Sofia tiba-tiba berubah? Pakai busana muslim. Dia assalamualaikum. Dan yang paling saya kaget, dia baca sholawat merdu sekali sahabat. Dan ternyata dia punya tujuan jelek. Dia ingin mengambil Yanti. Dan ternyata ada kodam yang mempengaruhi dia, yang masuk sama Reno. Tapi alhamdulillah barusan kita ambil semuanya, termasuk dia sudah nggak punya ilmu sahabat. Mudah-mudahan dia tobat, karena saya yakin naga kuning nggak mungkin menerima dia lagi. Kamu ada tambahan? Ya, kalau saya sih memang sekeras hati ini, sekeras batu, jika ditetesin tetesan air terus tetes demi tetes itu pasti akan berlubang. Sama halnya dengan hati, kalau kita terus nasihatin mungkin dia mau untuk bertobat gitu. Jadi kita nggak boleh sampai nyerah. Siap. Tuh, ya cukup sih. Mungkin aja ya. Ya. Kita closing ya. Ya. Oke sahabat, sebelum kita tutup, kita mengingatkan kembali, terutama kepada diri saya dan saudara semuanya, tetaplah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan biar diselamatkan dunia akhirat, dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim wa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.